الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, selama 1 bulan penuh bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mendorong kita sebagai umat muslim untuk memperbanyak ibadah dengan cara ada yang senantiasa bertadarus Al-Quran, sholat tarawih yang rajin dengan berjamaah, berbagi sedekah dengan takjil barangkali, diikuti dengan sholat-sholat yang mafruḍah untuk melaksanakannya berjamaah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Betapa harunya kita sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama dari 1000 bulan. 1 kali kita melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 kali ibadah fardu. Kita melakukan ibadah sunnah pun dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Dalam sebuah hadis dinyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun adzim syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawwu'an wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada fariidatan fima siwahu wa man ada fariidatan kana kaman ada 70 fariidatan fima siwahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajar saja kalau kita punya rasa kehilangan, rasa syahdu, kita yang bergelimang dosa ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan yang sangat langka untuk bisa menghirup udara yang sangat baik ini di bulan yang suci itu. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bulan yang azim, bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan keberkahan itu.
Kita hanya mengharapkan semua puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat yang kita keluarkan, yang tidak seberapa dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dapat menebus segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa Allah itu dekat dengan kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Oleh sebab itu beruntunglah kita sampai saat ini, detik ini, masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita masing-masing menuju masjid yang berkah ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk beberapa rahmat-rahmat Allah yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita kuatkan ketakwaan kita, kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita bahwa kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita semakin meningkat, semakin manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, 2 pekan sudah bulan itu berlalu daripada kita. Disambung dengan kita melewati satu momen, yaitu momen Idul Fitri, di mana semua muslimin dan muslimah saling bermaaf-maafan dengan bertekad untuk memperbagus hubungan baik antara saudara, kerabat, dan berinteraksi sosial dengan bermasyarakat yang lainnya. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas, sama pentingnya dengan bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa, baik kesalahan kita yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga, maupun teman dan kerabat, marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaaf-maafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka Allah mengampuni dosa-dosamu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulanatan taqumul laila wa tasuman nahara wa taf'alul khairat wa tatasaddaqu wa tuaddi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin ibadah malamnya, qiyamul lail, dan rajin berpuasa di siang harinya. Dia rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah, akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita semua tahu Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas daripada azabnya.
Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan untuk memaafkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar nafsu, mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita. Jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ruang maaf manusia terbatas. Tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat daripada mendapatkan maaf dari orang lain. Belum lagi jika dia tidak merasa bersalah dan tidak mau meminta maaf kepada orang itu, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh yang nyata bahwa seberapa banyak perbuatan kebaikan kita, seberapa banyak perbuatan amal soleh yang kita lakukan, yang itu berlangsung dengan Allah langsung. Baik dari ibadah sholatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya, ibadah sedekahnya. Tetapi kalau kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk, sesama manusia, maka kebaikan itu semuanya tidak ada artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Dan dalam hadis lain, man la yarhamu la yurham. Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengasihi Allah Subhanahu wa taala selama manusia itu tidak mengasihi sesamanya. Tidak akan Allah turunkan rahmat dan berkah kasih sayangnya selama kita tidak mengasihi sanak saudara kita yang dekat dengan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada prinsipnya dengan setelah kita merayakan hari yang fitri, hari yang bersih, hari yang kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, marilah kita bersama-sama untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang perlu kita lakukan. Sebagai makhluk sosial pun kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, an-nasu ma'danin. Janganlah kita sia-siakan hubungan di antara sesama kita. Janganlah diperpanjang masalah-masalah di antara kita masing-masing. Marilah kita sama-sama menjalin hubungan baik dengan warga sekitar kita, dengan sanak saudara kita yang paling dekat dengan kita. Sekarang mungkin kita tidak membutuhkan mereka, tapi ingatlah sewaktu-waktu pasti kita akan membutuhkan bantuan dari mereka. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang benar-benar kembali kepada fitrah, kembali kepada jati diri manusia, dan menjadi orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan, menjadi orang yang mendapatkan keberkahan selama-lamanya, tidak hanya di dunia, begitu juga di akhirat. Semoga Allah menerima niatan baik kita, amal baik kita, ibadah kita selama bulan Ramadan yang lalu, dilanjutkan dengan ibadah-ibadah kita di bulan Syawal ini. Semoga Allah lengkapi dan berkahi kita semuanya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini Al-Fakir Khatib mengingatkan selalu agar kita selalu meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan istiqomah menjalankan apa-apa yang selama ini kita lakukan. Sebulan penuh Allah memberikan pelajaran kepada kita semuanya di bulan Ramadan. Maka semoga di bulan-bulan berikutnya kita bisa lebih memaksimalkan lagi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.